Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Sahabat Al-Karim, hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial dari episode yang lalu-lalu. Siapakah dia? Tada! Ya, silahkan Bunda boleh memperkenalkan diri. Silahkan. Terima kasih Umi Tila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SAA di seluruh Lampung ya. Perkenalkan, saya Rika Monika, Bunda dari Gaza Rashid Ilyasa, grade 2 Usman bin Affan. Ya, dari SD Alam Al-Karim ya Bunda ya. Oke, Bunda Gaza ya, biasa Umi panggil. Ya. Boleh cerita sedikit Bun, aktivitas sehari-harinya, karena saya jadi duduknya agak minder nih ya, cantik banget. Ibu anak satu usia lebih dari 7 tahun, masih cocok jadi anak SMP ya. Umi kira tadi anak SMP Alam Al-Karim Bun. Boleh cerita aktivitasnya Bun? Aktivitas saya itu sehari-hari bekerja di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Kalau udah sampai rumah jadi ibu RT juga. Ibu RT ya. Wah, serba bisa deh ya. Dari beli galon, beli gas, belanja. Semuanya bisa. Bisa jadi koki, bisa jadi manajer keuangan. Ya, bisa jadi driver ya Bun? Bisa. Jadi emak-emak pengajar sekarang nih. Oh iya, benar-benar. Oke Bun, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya tentang pendidikan pastinya. Tapi sebelum kita masuk ke pendidikan Gaza nih, kan kebijakan pemerintah di masa pandemi ini menyatakan bahwa memang harus daring, ya Bunda ya. Pasti ketika kebijakan itu muncul, gejolak dari para emak-emak seluruh Indonesia ini luar biasa. Betul. Kalau tanggapan Bunda sendiri nih, gimana nih? Sebenarnya kan mau nggak mau ya, mau nggak mau lagi pandemi gini harus ya belajar di rumah karena kekhawatiran orang tua itu ngeri banget nih. Apalagi kebetulan saya di kesehatan kan tahu banget gini mesti gini, takut banget anaknya nggak boleh kemana-mana. Jadi ya ikut aja kata pemerintah, katanya ikut daring ya daring. Meskipun tensi agak tinggi ya banget. Jadi pulang kerja tuh kan dia harus ngerjain tugasnya. Karena kan belum bisa online sendiri ya Bun ya. Belum bisa online sendiri, belum bisa ngerjain sendiri, mesti sama bundanya, mesti sama orang tuanya kan. Bude di rumah nggak bisa ngoperasiin gadget, nggak bisa. Jadi ya pulang dari kerja, banyak kerjaan di kantor ya kan, lanjut ke rumah. Terus di rumah juga anaknya kalau udah sore-sore kan udah nggak mood nih. Iya betul kan, udah nggak mood. Tadinya pengen main-main, tiba-tiba suruh ngerjain soal, nggak mood. Asal-asalan nulisnya, mulai tensi emak naik ya, nadanya bukan do lagi. Udah sampai ke paling tinggi. Gigi udah sakit. Itu awal-awal sekitar Februari, Maret ya Bunda ya, Maret April sampai dengan 1 semester bahkan kita ya. Betul. Nah, kan proses berjalannya waktu nih, tentunya juga Bunda merasakan mungkin ada sedikit grafik perubahan yang secara perlahan-lahan dilakukan oleh seluruh institusi pendidikan khususnya di SD Alam Al-Karim. Nah, Bunda rasakan adakah sedikit secercah harapan, nah tensi saya mulai agak turun nih di pola pendidikan SD Alam Al-Karim khususnya di sini masuk ke era di new normal ya kita ya. Benar, jadi kan waktu pas bagi rapot ya, terakhir pas bagi rapot dikasih tahu sama wali kelasnya kalau nanti kedepannya SD Al-Karim ini akan ada kayak kelompok belajar, jadi si fasilitatornya datang ke rumah siswanya nanti dipilih siapa yang berkenan untuk dipakai rumahnya untuk belajar. Terus anggota belajarnya juga sedikit ya, dibatasi cuma 5 sampai 6 siswa. Terus harinya juga nggak setiap hari, waktunya juga nggak full, jadi nggak full deh kayak kita dulu di sekolah kan ya sampai jam 2, dari pagi sampai jam 2. Ini cuman 3 sampai 4 jam aja. Oke lah.
masih oke lah. Mm-mm. Malah anak saya kurang-kurang nih. Sekolah cuma 2 sampai 3 Tiga. hari aja, durasinya 3 sampai 4 jam aja. Dia tuh paling seneng kalau temennya telat dijemput. Jadi ada temen Ya, jadi main, ada tambahan mainnya ya Bun ya. Benar. Jadi Seneng. kalau solusi yang diberikan artinya cukup sedikit membantu Alhamdulillah. tingkat stres orang tua ya Bun ya, dengan adanya belajar kelompok. Benar. Dan tentunya juga ini sedikit informasi terjadinya kolaborasi antara orang tua dan juga pihak sekolah. Salah satunya adalah Bunda Gaza ini merupakan tuan rumah yang merelakan rumahnya menjadi salah satu tempat belajar kelompok anak-anak. Tapi ini juga berdasarkan persetujuan orang tua gitu ya Bunda ya, karena memang kembali kita melihat setiap anak pastinya punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi saya salut banget Bunda kan bergerak di dunia kesehatan, tapi juga memutuskan oke, asal protokolernya clear, anak saya nggak apa-apa deh ikut sistem. Karena mau tak mau ya Bun. Mau nggak mau. Tensi udah mulai tinggi ya Mi. Udah gitu kalau menurut saya daring itu kurang efektif juga ya. Betul, apalagi anak usia di bawah 10 tahun ya Bun. Dia nggak ngerti gitu. Dia kalau cuma daring-daring, tugas-tugas suruh kumpul-kumpul aja, dia nggak tahu dapetnya dari mana. Udah gitu kan sistem pembelajarannya beda nih, SD Al-Karim sama emaknya di rumah. Betul. Ya kan, emaknya tensinya tinggi terus, ya kan. Kalau di sekolah kan dia seneng, ada mainnya, ada ininya, beda kan? Iya beda banget. Mana emaknya kan udah zaman jadul ya, produk jadul yang bisa duduk, kerjain, udah. Gitu. Ya, saya dengar info nih Bun ya, kalau kakak Gaza ini adalah anak tunggal juga ya. Alhamdulillah sekarang awal-awalnya tuh masih satu ya Bun ya, satu. Sekarang udah punya adik. Tuh adik sekarang sudah sekolah atau belum Bun? Belum. Adiknya masih umur 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi masih Gaza punya temen dan lama juga tuh nggak punya adik ya Bun ya. 6 tahun. 6 tahun ya. Wow, lama sendiri sih Gazanya ada di situ, nggak mau masuk. Iya, Bun, kan Gaza tuh awalnya sendiri lama. Pasti kan Bunda selektif banget nih milih sekolah. Betul. Apa yang menjadi faktor utama Bunda yakin, oke deh, TK anak saya nih di Al-Karim. Sebelum ke SD kan di TK ya Bun. Itu saya tahu banget Bunda dan ayah ini adalah orang tua yang sangat selektif dan cukup banyak berdiskusi sebelum memutuskan fix deh anak gue di sini gitu. Oke, apa tuh yang buat ayah Bunda yakin? Gaza ini dari umur 1 tahun dia udah mulai sekolah Mi. Dititipin di salah satu sekolah lah ya. Karena dia tuh sebelumnya kan cuma tinggal sama Uti, jadi saya sama papanya kan jauhan, beda lah kota. Terus ditambah lagi papanya sekolah lagi di luar, tambahlah kami jadi tinggal sama neneknya Uti ya. Jadi si Gaza ini kenalnya sama Uti doang, nggak kenal sama orang lain. Kalau ketemu orang jadi parno, jadi takut. Jadi akhirnya umur 1 tahun kita coba deh dititipin ke sekolah supaya dia kenal orang. Dititipin di sekolah. Terus umur 2 tahun 8 bulan dia dimasukkan di salah satu sekolah juga. Tujuannya itu untuk tahu orang. Dan Utinya, tuh ceritanya dulu tuh, Utinya itu karena saya itu dulu sekolahnya itu di salah satu sekolah yang terkenal lah ya di Bandar Lampung ini, dengan sistem yang jadul ya dulu ya. Masuk sekolah, belajar, PR, gitu-gitu. Tugas ranking udah langsung ya. Dan mungkin Utinya rasa itu sip lah ya. Ya dulu gitu. Zaman dulu ya begitu ya, kayak gitu ya. Duduk manis, kerjain PR, pulang ke rumah mandi, ngaji, belajar, ngerjain PR lagi, sekolah gitu terus. Duduk manis ya di sekolah. Ditaruh di situ mental nih anaknya, nggak bisa. Karena karakter ya Bun ya. Iya, suruh duduk nggak bisa duduk, lari aja, nangis nggak mau. Karena aktif kakak ya, kakak Gaza. Nggak mau, malah mental. Itu ada hampir 2 tahun deh. Kita coba lagi di mana ya sekolah. Awalnya tuh sekolah yang di dekat rumah aja ya, soalnya kan kasihan nih kalau masih kecil, mesti mau sekolah jauh-jauh. Kasihan kan, mau siapa yang mau jemput, jaraknya juga itu. Capek di jalan mungkin tidur ada yang di jalan nanti. Dari di situ ada Al-Karim tuh, kita coba
Pertama itu cuman sore-sore main ke depan TK Al-Karim, ini mau nggak masuk sini. Lihat sama dia, lihat bangunannya yang pertama dia lihat. Mau. Oke, terus udah gitu ada di TK itu dulu tuh ada kayak trial gitu loh. Event gitu ya, trial class. Seminggu tuh cuman satu atau dua kali ya Bun. Oke, dimasukin sana. Seneng rupanya. Kan main-main, kerjaannya main-main ini. Dianterin bude kan. Awalnya dulu dianterin bude karena dulu waktu di sekolah yang itu lama, dianterin nggak mau, duduk di pangkuan aja. Nggak mau turun. Nggak mau. Begitu itu kok budenya bisa keluar. Semangat datang ke sekolah ya Bu. Datang ke sekolah. Dan dengan cepatnya mau turun sendiri. Ya, bude bisa keluar. Oke, akhirnya nggak ditungguin. Enggak. Oke. Cuma dari luar doang, dada budenya ada, oke. Terus akhirnya gitu ya Gaza dulu ya. akhirnya kan beneran buka tuh sekolah. Oke, kita masukin deh. Ya ampun Umi, dia itu hari pertama saya nggak anterin. Oke. Saya bener nggak anterin. Sampai Utinya bilang, wah gila lu anak lu nggak dianterin. Adik saya telepon, dilihatin dulu, dia tuh hari pertama lo, masa lu tega banget sih nggak ngeliatin dia. Terus kan namanya emak-emak kan rame broyotan ya di TK. Hari pertama sekolah. Nah ini saya waktu itu lagi apel loh Mi di kantor ya, nggak bisa enggak. Akhirnya saya apel dulu ke kantor, terus baru balik ke itu. Karena tekanan mental dari mana-mana ya. Sebenarnya tekanan mental dari mana-mana ya. Masa iya emaknya nggak nganterin. Jadi kepikiran tuh apelnya ya. Iya juga ya, masa iya sih hari pertama dia nggak dianterin. Oke, datanglah ke situ. Ih beneran dia santai aja, di dada-dadain ini. Enggak. Jadi salah satu keyakinan dari Bunda adalah melihat ekspresi si anak ya. Seneng datang ke sekolah, happy, dan dia mungkin merasa diterima di sekolahnya gitu, beserta dengan guru-guru, teman-temannya. Mungkin juga suasana sekolah yang membuat Gaza ingin selalu datang ke sekolah gitu ya Bun. Mungkin belajarnya, kemudian perlakuan gurunya. Sayangnya Gaza nggak mau diwawancarain sih ya. Oke. Terus setelah proses tuh Bun, di awal TK kemudian masuk SD, yang paling Bunda atau Ayah rasakan, kan pasti mungkin Ayah juga sering ngobrol, perubahan, saya bahasnya sikap dulu nih ya, atau adab Ananda di rumah ataupun di lingkungan, apa yang paling Bunda rasakan perubahannya? Umi, jujur ya, waktu saya seusia dia, suruh sholat kayaknya nggak mau deh, kan? Kayaknya SMP atau SMA gitu ya? Iya benar, itu udah pakai paksaan juga ya? Otot ya Mi ya, beneran, ini tuh sama sekali. Pokoknya tuh nggak nyangka-nyangka gitu, pulang ke rumah dia bisa baca ini, bisa baca surat ini, bisa baca surat itu. Hafalannya nambah ya Bun ya. Itu dari mana? Kan saya nggak ngajarin gitu. Nggak ngajarin, baca juga enggak, sholat juga taunya baca lancar aja, nggak ngajarin. Jadi pertama adalah sholatnya kakak Gaza yang mulai tanpa diminta. Terus setelah itu apalagi tuh Bun yang Bunda rasakan? Ngajinya, hafalannya, hadis-hadis. Awalnya tuh dulu kan kalau mau masuk TK itu kan apa tuh olahraga, terus kalau mau masuk ke sekolahnya kan ayo hadis, larangan marah, terus bisa ya, tahu dari mana? Iya benar gitu. Terus juga kebetulan Umi menjadi salah satu observer dari Ananda Gaza waktu mau masuk SD, udah hampir lancar baca ya Bun ya? Udah bahkan udah lancar baca tulisan yang panjang sekalipun. Itu juga salah satunya adalah karena menempuh pendidikan di TK atau gimana tuh Bun ya? Iya Umi, karena jujur aja saya nggak ngajarin. Oh gitu? Beneran? Jadi saya kira Bunda yang paling ininya. Cuman ngecek gitu ya? Di lesin sih memang, di lesin ada di lesin belajar baca, belajar ini, terus diulang lagi, bisa enggak? Dan bisa. Udah bisa baca. Jadi perkembangannya baik secara agama sampai kepada perilaku dan juga akademiknya Gaza ya. Alhamdulillah kalau gitu.
Selanjutnya nih Bun, kalau kita bahas tentang sudah perkembangan, kalau menurut Bunda di SD Al Karim khususnya, sampai dari TK juga ya, gimana Bunda rasakan peran dari orang tua, keterlibatan orang tua? Apakah kan kalau sekolah alam tuh terkenalnya dengan pokoknya orang tuanya kayaknya terlibat terus gitu ya. Padahal gak juga begitu banget sih Bunda, cuman ada di part-part tertentu. Bunda sebagai orang tua apakah merasakan itu sebagai beban atau justru merasakan oke, ternyata saya butuh menjadi partner benar-benar nih di sekolah itu. Ya bener nih. Jadi pertama-tama dulu waktu sekolah agak rempong ya. Iya. Kantor terus mendadak disuruh berenang, nggak mau. Kalau TK kan mau nggak mau nganterin berenang kan, dulu ditemenin ya. dulu. Agak-agak aduh repot bener sih ini kan. Terus ada parenting ya Bun ya. Nah, ada parenting. Nah, apalagi parenting ya, Mi. Kebetulan papapnya sama saya kan pisah tuh, apa namanya? Lokasi, karena ayah di luar kota. Jauh. Waktu itu pernah bentrok. Udah datang ke sini nggak taunya mundur yang waktu itu acaranya. Udah datang nggak taunya mundur acaranya. Susah lagi. Itu sih yang agak ininya. Tapi kalau soal komunikasi, soal peran orang tua, apalagi kali jadi wali kelasnya Gaza pening kali ini sama saya. Saya tuh cerewet banget. Nanya mulu. Saya tanya dia tuh uminya waktu di TK, uminya waktu kelas 1, sekarang abinya. Nanya mulu. Tiap hari saya tanya, Gaza gimana? Gaza gimana? Gaza gimana? Mungkin kali kalau untuk orang tua yang lain enggak kali ya, Mi. Kali mungkin ya. Kalau saya nggak bisa, jadi saya harus tahu detailnya anak saya di sekolah kayak gimana, apa aja yang dia kerjain. Jadi saya harus tahu juga. Abinya saya tuh malah lebih cerewet kalau Umi atau abinya nggak kasih report. Kan kita kan setiap seminggu sekali kan dikasih reportnya. Di Gaza udah sampai mana ini. Kalau enggak, kok ditunggu enggak ya? Saya tanya duluan. Saya tanya duluan, gimana? Makanya itu saya kadang-kadang suka saya tanya itu Umi atau abinya. Maaf ya Umi, Abi, saya cerewet ya. Enggak sih. Enggak kayak mungkin bunda-bunda yang lain. Atau mungkin ya Mi, kayak contohnya aja salah satu teman saya di kantor tuh ya. Jadi dia mungkin merasa sudah membayar lebih, bukan di SD kan yang di sekolahnya anaknya. Sudah membayar mahal untuk sekolah. Kok saya masih dirempongin ya? Kok saya masih aja repot, apalagi yang kayak gini sekarang ya masa pandemi gini. Saya udah bayar mahal, kok masih juga ribet gitu. Artinya dia tuh masih mikirnya kayak dulu ya, zaman dulu ya. Kalau anak tuh udah dititipin di sekolah ya udah selesai. Gurunya lah tanggung jawab gurunya, padahal kan konsepnya bukan gitu ya Bun ya. Karena mau tak mau yang akan dimintai pertanggungjawaban kita. Dan berarti Bunda merasakan justru orang tua harus dilibatkan ya Bunda ya dalam setiap skema proses perkembangan anaknya. Dan itu Bunda insya Allah dapatkan di sekolah kita ya, di SD Alam maupun di TK dulu. Oke, berarti nggak berkeberatan secara garis besar ya Bunda ya? Enggak. Malah seneng. Malah kalau bisa tiap hari nih kita ya. Ya, kalau perlu saya duluan gitu Mi. Iya benar. Sampai ada dulu waktu di TK tuh uminya tuh bingung sampai bilang gini, pusing loh kalau di WA sama bundanya Gaza, gue mesti jawab apa lagi? Karena udah direpotin semua ya. Udah direpotin, kok gue mesti nanya lagi apa yang mesti dikasih tahu lagi gitu. Oke. Nah dari proses itu juga Umi mau tanya nih Bun Gaza, kalau setiap mungkin habis belajar di pulang sekolah, mungkin kalau sebelum kita pandemi atau setelah pandemi, happy nggak Bun Gaza kalau setiap report atau cerita ke Bunda dengan sistem pembelajaran di SD Al Karim? Kalau Gaza ini kan orangnya nggak suka cerita nih, susah ngomong. Jadi makanya saya tanya ke Umi atau abinya dulu. Nah, misalnya saya udah dapat cerita dari Umi abinya, baru saya confirm ke anaknya. Tadi kenapa? Misalnya dia di buku penghubungnya itu ada yang adab sama teman ya. Nah, itu
kan tulisannya ST, KT gitu ya, selalu terlihat atau tidak kadang terlihat Kadang gitu. terlihat. Kok dia KT? Padahal sebelumnya nggak pernah KT, nggak pernah gitu. Kamu kenapa? Tadi ngapain? Enggak kok, tadi cuma ini aja. Dia maunya duduk di depan. Aku nggak mau. Aku maunya yang duduk di depan. Aku nggak mau duduk di belakang. Jadi rebut-rebutan duduk pengen di depan. Bisa bilang nggak boleh begitu. Kalau emang abis suruh gantian ya ikuti gantian duduknya. Jadi ya gitu Mi. Saya senang juga tuh lihat ada buku penghubung juga ya. Menjadi salah satu penilaian Bunda komunikasi untuk melihat anak saya seberapa berkembangnya. Ya. Tapi kalau umpamanya Kakak Gaza cerita happy lah ya Bunda. Happy. Nah udah ditanya. Apalagi kalau habis hacking kayaknya ekspresi Gaza paling mantep. Minta lagi dan lagi ya. Nyebur dikali senang benar. Senang dia. Benar. Terus Kakak Gaza kan tipenya memang anaknya nggak banyak bicara ya Bun ya, tapi memang punya kecerdasan yang insya Allah luar biasa. Itu juga pasti peran dari ayah dan ibunya. Dan dapat bocoran lagi nih, Kakak Gaza sudah 2 kali berturut-turut mendapatkan beasiswa di rumah tahfiz ya Bunda ya. Tapi sayangnya kalau yang sekarang ini virtual memang ya Bun ya, mau tak mau. Ada nggak sih Bun tips-tips khusus atau ini mah karena sekolah Umi? Apa karena kayaknya kalau denger cerita memang Gaza ini kan semangat Bun kalau setorannya, semangat banget. Cuman kita terhenti pandemi, terus kita lanjut lagi Alhamdulillah. Itu tips-tipsnya tuh Bun buat orang tua di rumah tuh gimana tuh Gaza? Hampir 1 juz ya udah mau hampir amin ya Allah. Amin. Awalnya Mi, saya itu waktu pengumuman dapat rumah tahfiz, beasiswa rumah tahfiz, itu kan di grup ya, di share untuk kelas 1 di share di grup. Nama-namanya. Nama-namanya. Jadi itu informasi kan, dari 25-an yang diambil cuma sekitar 7. 7. Itu kan di share di grup kan berupa foto, foto nama gitu kan. Ini bener bukan? Bukan, belum nih. Saya kan nggak baca, cuman nggak notice ya. Cuman nggak ini. Udah nggak download lewat lah. Aja. Enggak ya. Terus kok bawah-bawahnya hidup lagi. Barakallah Gaza. Barakallah, anak-anak soleh barakallah. Ini apa sih yang barakallah itu apanya? Saya lihat lagi. Oh, kok ada nama dia? Dapat dari mana? Oh, langsung saya tanya, ini kok bisa ya Gaza yang dapat? Itu sedangkan dari ya tadi ya 25 hanya 7 kalau kelas Gaza waktu itu. Kelas Gaza. Tanya, oh Bunda gini Bunda, karena kakak Gaza tuh hafalannya cukup signifikan kenaikannya udah banyak gitu, hafalannya lumayan banyak, jadi kakak Gaza terpilih. Itu saya yang pertama sih tanya ke anaknya Umi, nanti namanya itu kan harus kesenangan dari hati ya, bukan paksaan ya. Paksaan benar. Jadi ditanya ke anaknya, kakak gimana, mau nggak ini hafalan Nona pagi-pagi ya, 6:30 pagi harus ada di sekolah ya kan? Seminggu 3 kali. 3 kali. Masih begini-begini kriap-kriap gitu, oke. Bangun 4:30 dia udah bangun, udah mandi nih. Semangat. Awal-awal sampai masuk angin ya say. Ya bener. Karena mau jam 6:30 itu mau sarapan, mau mandi untuk anak-anak agak mager, tapi beliau mau semangat. Banget. Luar biasa. Ini hari ini tahfiz nggak? Jumat iya Bunda. Jadi gitu, kalau tiap pagi bangun, hari ini tahfiz nggak? Oh gitu. Besok tahfiz nggak? Gitu, waktu yang kita sekolah ya. Jadi di frame-nya itu adalah aku harus ngafal gitu. Kak, tapi ini loh ya Nak, kalau malam-malam hafalan dulu sama memanggil saya kan ya. Hafalan dulu berapa ayat, nanti kita ke sekolah gitu. Di mobil juga selama perjalanan dari rumah sampai sekolah hafalan. Kalau saya tuh 5 ayat, 5 gitu. Setiap malam. Jadi walaupun berkarir buat para bunda-bunda di rumah sana, karena sebenarnya mau ibu rumah tangga atau berkarir itu adalah pilihan masing-masing ya Bun. Tapi prioritas untuk mendidik anak itu tetap insya Allah jadi nomor 1. Ya, ini terbukti dari Bunda Gaza.
LDR sama ayah, Oh, punya anak dua, punya anak dua yang semuanya aktif ya Bunda ya. Tapi masih bisa mengantarkan anak-anaknya untuk mengikuti program-program yang ada di sekolah. Juga terbukti Gaza terpilih menjadi penerima beasiswa 2 tahun berturut-turut ya Bunda ya. Dan salah satu tips dari Bunda Gaza, walaupun di sekolah sudah mau nambah atau akan nambah gitu, di rumah juga jangan lupa murojaah dan nambah ya. Ini Bun, pertanyaan terakhir dari Umi. Harapan Bunda untuk Gaza selama menempuh, nanti kan masih ada 4 tahunan lagi ya, pendidikan di SD. Kemudian juga harapan untuk Sekolah Al-Amal Karim ke depannya. Harapannya semoga Gaza bisa lebih baik lagi ya Mi. Amin. Dari segi akademiknya, akhlaknya, hafalan harus lebih baik lagi. Itu juga peran dari fasilitator dan orang tua juga ya di rumah. Sangat besar ya Bun ya. Jadi kalau anaknya bagus ya pasti dari dukungan dari sekolah dan orang tua. Dari harapan buat sekolah, semoga sekolahnya bisa lebih inovatif lagi ya Mi, mengembangkan gimana sih cara supaya anak-anak itu nggak bosan. Satu tuh nggak bosan. Zaman dulu kan duduk doang ya, duduk doang gitu di sekolah, duduk belajar, matiin guru, nulis di papan tulis. Gitu selesai kan? Gitu ya. Selesai ada ranking. Sekarang tuh sekolah-sekolah dituntut supaya lebih inovatif. Gimana caranya supaya anak belajar santai tapi nilainya dapat. Fantastis. Nilainya bagus, akhlaknya bagus. Dan itu Kakak Gaza dapetin juga. Sekolahnya aktif, kemudian inovatif, dan Kakak Gaza nilainya juga fantastis. Amin. Gitu. Oke. Ada lagi Bunda? Cukup lah ya. Oke ya. Itu adalah sharing dari Bunda Gaza. Semoga memiliki manfaat untuk kita semua. Menyatakan bahwa anak yang sekolahnya juga kreatif, inovatif, dan memberikan semangat ruang untuk anak-anak berkembang sesuai potensi dan bakatnya, tapi juga ternyata bisa beriringan dengan akademik yang juga tidak tertinggal, serta akhlaknya mulai terbentuk, dan juga hafalan Quran, hadis, dan doa tetap terakomodir dengan baik. Terima kasih untuk para sahabat Al-Karim, the best education for the best generation.